Jadi memang kalau kita lihat waktu yang ada di Jakarta sendiri, pilihannya tadi benar seperti Mas Bram sampaikan, kalau itu yang scale-nya besar gitu kita memiliki tiga tempat tadi ya. Di Jakarta ya, di Jakarta itu ada tiga, yaitu GBK, ada JCC, dan kemudian ada Jakarta International Studium tentunya. Nah kemudian di keluar kota sedikit, Mas Bram, ada SICC gitu ya, itu juga cukup besar, itu ada di Kabupaten Bogor, dan kemudian di Tangerang ada ICE, ICE yang memang beberapa waktu lalu digunakan oleh beberapa band-band Korea untuk mengadakan konser, dan memang itu indoor gitu ya. Jadi secara pilihan sebenarnya kita bisa dibilang cukup. Nah, kehadiran Coldplay ini merupakan sebuah pembuktian ya buat Jakarta sebagai capital city Indonesia, bahwa kita ternyata punya size atau punya segala kemungkinan, bukan hanya karena kita negara pasar, tetapi tentunya Coldplay sudah memikirkan gitu ya jauh-jauh hari, dan tentunya juga stabilitas politik itu menjadi beberapa pertimbangan yang saya dengar untuk sebuah konser itu bisa hadir di sebuah kota atau di sebuah negara, Mas Bram. Oke, baik. Walaupun saya cermati juga begitu ya Pak Panca, di negara-negara lainnya memang konser-konser besar, musisi-musisi hebat internasional yang juga memiliki fans yang besar juga biasanya menggelar konser di stadium begitu. Apakah memang secara experience dari para penonton lebih tinggi apabila konser digelar di outdoor ketimbang di indoor? Ya, memang ada sebuah hype ya, memang kalau bisa dilihat Mas Bram, kalau kita termasuk kemungkinan hujan ya, kemungkinan hujan itu kan sebenarnya jadi sebuah, kalau kita lihat dari sisi positifnya itu juga ada fun-nya juga, karena beberapa teman-teman organizer, pelaku organizer musik juga saat ini mempertimbangkan juga cuaca yang tidak menentu gitu ya. Kadang-kadang diperkirakan nggak akan terjadi hujan, tetapi beberapa konser saya lihat very nicely membuat preparation yang baik, misalnya menyediakan jaket hujan untuk yang festival. Tetapi seperti kita ketahui bahwa GBK sendiri itu memiliki tribun yang tidak kalau seandainya terkena hujan, yang di tribun itu akan baik-baik saja. Tetapi hype daripada membuat melakukan sebuah event di stadion itu memang berbeda, karena memang dari desainnya sendiri diatur sedemikian rupa, Mas Bram, untuk menimbulkan efek yang kebanggaan yang luar biasa. Tentunya kalau Mas Bram dulu pertama kali datang ke stadion utama dan nonton sepak bola, Mas, itu ada semacam, ini nonton bola ya, euforia gitu ya, kita teriak sama-sama, nyanyi sama-sama. Nah ini yang artinya memang stadion olahraga itu didesain seperti itu gitu, dibandingkan kalau misalnya kita berada di sebuah lapangan gitu ya, misalnya contohnya konser Silon Seven misalnya di J Expo gitu ya, itu kan berada di sebuah tempat yang flat tapi terbuka gitu. Jadi ini yang merupakan sebuah, saya pikir sebuah kelebihan daripada melaksanakan konsernya itu dilakukan di tempat seperti GBK, Mas. Oke, ada kelebihan dan juga kekurangannya ya, Pak Panca, di indoor maupun di lokasi di outdoor. Nah, kalau misalnya kita lihat dari Geliat yang mana juga konser musik di sepanjang tahun ini, bahkan hingga tahun lalu di 2022 hingga 2023 ini, nampaknya animonya juga cukup besar. Bahkan banyak juga promotor-promotor yang sudah mulai menggelar festival musik, lalu juga ada acara-acara musik yang sifatnya juga tidak main-main begitu, ataupun cukup besar di tahun 2023 ini. Sebetulnya, dari sektor MICE sendiri, seberapa siap untuk menampung ataupun segala kebutuhan yang mana juga dibutuhkan oleh para promotor yang mana juga menggelar konser musik, festival musik di tahun 2023 ini? Pertanyaannya seberapa siap Jakarta menerima konser musik gitu? Betul. Ya?
Oke, saya pikir absolutely siap sekali Mas Jakarta dan bahkan kota-kota besar di Indonesia, Mas Bram juga mendengar bahwa Solo sering sekali dimampiri oleh konser-konser bahkan oleh band dunia. Dan saat ini saya berada di Solo dan juga ternyata ada beberapa tempat-tempat lain yang saya pikir yang mungkin kalau bisa dibilang kelas stadium yang yang sudah diverifikasi oleh FIFA, misalnya contohnya yang di Jakabaring yang ada di Palembang, kemudian yang ada di Bandung, Stadion 10 November di Surabaya, dan kemudian stadion yang ada di Bali, itu kemudian dan termasuk yang Manahan yang di Solo memang awalnya dipersiapkan untuk perhelatan FIFA U20 beberapa waktu yang lalu tuh. Jadi artinya tempat itu by design juga ready Mas Bram untuk dijadikan tempat-tempat konser.